Perkenalkan, nama saya Muhammad Nagib Prakasivi, NIM 16 dari mahasiswa program studi manajemen rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah sistem pengukuran, yaitu yang pertama-tama diagram blok flow rate meter. Nah, di sini akan dilakukan pengukuran ya terhadap flow rate ya terhadap flow rate. Nah, di sini yang pertama-tama kali dilakukan dalam proses pengukuran flow rate adalah masuknya nilai flow rate asli atau true flow rate dan dilakukan proses sensing atau sensoring. Nah, di sini dilakukan 2 kali proses sekaligus karena nanti pada hasil terakhir atau hasil terakhir flow rate ini akan muncul dengan satuan meter kubik per second atau massa dibanding waktu ya, volume dibanding waktu. Nah, itu mengapa dilakukan 2 kali proses sensoring. Setelah proses sensoring dilakukan, maka akan dilakukan sinyal processing. Nah, karena sinyal yang dia dapatkan dari sensor masih analog, maka kita harus mengkonversi sinyal tersebut dari analog menuju ke digital. Nah, ini fungsi dari ADC atau analog data converter ya. Dengan inputan volt DC atau tegangan DC maupun tegangan AC, ADC mampu mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, setelah sinyal digital didapatkan masuk ke controller atau komputer ya. Nah, di sini sinyal digital diproses lagi agar bisa mendapatkan digital display atau data presentasi. Nah, setelah diproses di controller ini, maka akan didapatkan nilai pengukuran tersebut. Nah, setelah didapatkan nilai pengukuran tersebut, maka proses pengukuran dapat dikatakan selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tangga ketelusuran level flow rate ya. Nah, di sini ini sebenarnya sistem kalibrasi ya. Jadi kalibrasi alat ukur flow rate atau flow meter yang di sini untuk biar tingkat keakurasiannya itu tepat. Nah, di sini kita akan mengkalibrasi flow meter. Nah, elemen yang kita kalibrasikan flow meter. Nah, kita kalibrasikan dengan dasar laboratori standar. Contohnya adalah standar flow meter. Nah, kita akan menyesuaikan standar flow meter ke flow meter atau elemen yang kita kalibrasi. Sedangkan laboratori standar atau standar flow meter tersebut akan mengkalibrasi standarnya dengan standar yang lebih tinggi atau dengan tingkat yang keakurasian lebih tinggi lagi. Di sini yaitu transfer standar. Contohnya adalah master meter standar nasional. Nah, di sini standar nasional nanti akan mengeluarkan hasil kalibrasinya, dan itu akan digunakan oleh laboratori standar. Dan berkelanjutan lagi, setelah transfer standar pun juga melakukan proses kalibrasian juga secara terus menerus ya, maksudnya secara rutin agar agar alat yang digunakan itu dapat tepat terus ya, atau istilahnya dapat menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Karena takutnya kalau tidak dilakukan proses kalibrasi secara rutin akan mengurangi tingkat akurasinya juga. Nah, dari master meter standar nasional atau contoh dari transfer standar akan melakukan pengalibrasian dengan primary standard atau standar yang paling tinggi, yaitu master meter standar internasional. Seperti itu. Jadi saling keterkaitan, sehingga alat yang digunakan flow meter itu juga menghasilkan hasil pengukuran yang tepat
tepat dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.